Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan, Kau selalu baik bagi kami dan sangat baik dan teramat baik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi pagi ini. Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pagi ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudaraku, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, ketika kita menerima CD, ya baptisan di dalam gereja, maka kita sebenarnya pada saat kita di CD itu, kita sudah menerima, memiliki penebusan, yakni pengampunan dosa. Nah, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus yang datang ke dunia, ya, yang menjelma dari firman Tuhan, menjelma menjadi manusia melalui Bunda Maria, dan Dia memberikan kesaksian bagaimana kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupannya untuk boleh menyelamatkan manusia melalui pengampunan dosa, melalui darahnya yang tercurah, sehingga manusia yang tadinya sudah jatuh ke dalam dosa diperdamaikan dengan Allah Bapa. Tetapi saudaraku, tentunya ketika kita sudah menerima pengampunan dosa tadi, ya, jadi kita juga harus mempunyai pengertian bahwa bukan berarti kita sudah bebas lalu kita sesuka hati kita saja melakukan segala sesuatu. Tetapi Tuhan mengingatkan kita hari ini di sini bahwa kalau kita sudah menerima pengampunan dosa, jangan lagi kita berbuat dosa. Di sini boleh kita lihat bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan kita lakukan lagi hal-hal yang buruk yang dulu yang kita lakukan. Kita merasa bahwa itu tidak ada persoalannya, kita anggap itu biasa. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan, ketika kita sudah menerima pengampunan dosa, maka kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, ini yang Tuhan katakan bagi kita, yang terambil dari kitab Kolose 3 ayat 5, bahwa kita tidak boleh lagi melakukan ini. Tuhan katakan matikanlah. Jadi artinya kalau kita matikan, tidak boleh lagi hidup di dalam kehidupan kita, tidak boleh lagi ada di dalam hidup kita. Yakni matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi tadi ialah percabulan, ya, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, jadi kalau kita masih melakukan di antara ini, saudaraku, apakah itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, atau keserakahan, ini sama dengan penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu harus dimatikan. Jadi kalau sudah dimatikan, itu tidak boleh lagi kita lakukan dan tidak boleh muncul lagi di dalam kehidupan kita.
Nah, kemudian yang berikutnya, hal yang tidak boleh kita lakukan lagi ketika kita sudah menerima pengampunan dosa. Di ayat 8, Kolose 3 ayat 8 mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, ini kalau yang tadi segala hal kenajisan, segala hawa nafsu, nafsu jahat dan sebagainya, itu Tuhan katakan harus dimatikan. Artinya tidak akan pernah lagi muncul di dalam kehidupan kita. Tetapi yang berikutnya ini Tuhan katakan ini buanglah. Ya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Nah, ini semuanya harus dibuang, saudaraku. Tidak ada lagi di dalam kehidupan kita satu pun, yaitu amarah. Ya, marah ini juga ternyata tidak baik, saudaraku. Kalau kita lihat bahwa marah itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi sering mendatangkan kejahatan. Geram. Nah, ini juga tidak boleh, karena geram ini hampir-hampir sama dengan marah tadi. Kejahatan, ya. Fitnah, nah ini juga sering dilakukan oleh manusia, ya, ketika ada yang tidak seperti hatinya, temannya, saudaranya, tetangganya, siapapun, lalu dia memfitnah. Nah, ini juga Tuhan katakan buang semuanya itu. Dan kata-kata kotor, ini juga kata-kata kotor ini kita pikir sepele, ya saudaraku. Kita berseloroh-seloroh dengan teman-teman kita, lalu keluarlah kata-kata yang kotor. Nah, ini juga harus dibuang. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya jangan lagi ini ada dalam kehidupan kita. Nah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Nah, jangan lagi kamu saling mendustai. Ini juga sering sekali, saudaraku, kata dusta, ya, kebohongan yang kita lakukan. Ya, menurut kita mungkin itu tidak masalah, tetapi di mata Tuhan itu tidak boleh lagi ketika kita sudah menerima penebusan dosa. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ya, jadi itu dia, saudaraku, kita harus mengikuti firman Tuhan, kita harus taat setiakan kebenaran firman Tuhan supaya kita layak di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah rela datang untuk menebus dosa kita, memberikan pengampunan bagi kita supaya jangan lagi kita terjerumus terus di dalam dosa. Maka mari, saudaraku, koreksi hatimu. Masih adakah geram di dalam hatimu? Masihkah ada marah? Atau masih adakah dusta di dalam mulutmu? Atau masih ada kata-kata yang kotor? Harus kita buang semuanya itu, saudaraku. Kemudian matikan dalam diri kita hal-hal yang najis, yang jahat, hawa nafsu, percabulan, semuanya itu harus dimatikan, karena itu tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari selalu kita mau membaca firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita dikoreksi, supaya kita ketika kita mau mendengarkannya dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kelegaan dan damai sejahtera, sukacita yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita, itu akan kita miliki, saudaraku. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu bahwa kami sudah ditebus dosa kami. Pengampunan dosa sudah menjadi milik kami, Tuhan, ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Darah-Mu yang tercurah menguduskan, menyucikan dosa-dosa kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan, buat pengorbanan-Mu. Biarlah kami tetap taat setiakan kebenaran-Mu, mau mendengar-dengaran firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu setiap hari supaya kami diperbaharui menjadi manusia yang baru, yang seturut dengan firman-Mu, karena kami adalah gambaran Tuhan sendiri ketika Tuhan menciptakan manusia, supaya kami tetap mau memuji, memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.